Tuhan senang mau tahan jemaat Tuhan kalau itu kuasa Tuhan turun, itu sangat kuat. Sebab itu bukan urapan yang biasa-biasa kamu rasa. Itu adalah urapan amarah. Karena berhati-hati jemaat Tuhan. Jangan bilang ada malaikat di badan, bilang sudah ada Roh Kudus. Tidak. Kenapa kamu dapat malaikat di badan? Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kamu rasa. Bukan bilang ada malaikat di badan, kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti ada kepekaan dalam segala hal. Dalam situasi apapun pasti ada kepekaan untuk menjalankan sesuatu pelayanan yang Tuhan sudah khususkan untuk pribadi itu. Itu tanda-tanda orang ada Roh Kudus. Dia tidak akan sengaja sengajakan diri dia untuk dicemarkan. Selagi itu boleh dielakkan, dia tidak akan sengaja dicemar. Dia tidak akan sengaja melakukan dosa itu. Kalau seseorang itu ada Roh Kudus. Kita imam, kita pelayan, kita umat Tuhan, harus kita mengerti apa jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Keluaran pasal 32. Pajuk yang saya beri, tetapkan pendirianmu mengikuti Tuhan Yesus. Kita pergi ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka. Mereka itu siapa? Umat Israel yang dikeluarkan di padang Mesir, di tempat mana Firaun menjadi raja. Dan sekarang ini orang ada di padang gurun. Kita meneruskan membaca. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Di sini, kalau kita baca balik di ayat 1, Harun ini adalah seorang imam, seorang pelayan. Tetapi dia meragui apa yang Tuhan mau buat kepada Musa dan kepada umat Israel itu. Dia kurang percaya, imannya diombang-ambingkan. Itulah disebabnya dia mengikut perkataan umat Israel itu yang tidak beriman kepada Tuhan. Kalau betul-betul umat Israel itu beriman kepada Tuhan, mustahil dia menyuruh Harun, imam Tuhan, pemimpin, untuk membuat patung lembu emas bagi mereka. Di sini Imam Harun tidak mempunyai pendirian. Dia tidak tetapkan pendirian dia itu apa yang dia tahu tentang Tuhan, sedangkan dia sudah nampak mukjizat. Sepuluh tulah sudah dia nampak depan mata. Seperti kita di sini sudah nampak banyak mukjizat, tetapi masih iman diombang-ambingkan, masih percaya tidak percaya. Kita pilih ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau
Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mempermainkan nama Tuhan. Kamu sendiri nampak kan, kalau kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus suka apa? Khotbah pada malam hari ini ada kesamaan dengan khotbah pada hari Ahad. Jangan mencemarkan dirimu. Kalau kamu betul-betul ada Roh Kudus, jangan mencemarkan dirimu. Seperti macam Bapak Rasmi kena OVO 3 juta. Mesti begitu, kuat iman. 3 juta ringgit lah itu, siapa tidak mau? Coba kalau betul-betul Tuhan Yesus kasih sampai sini 3 juta, tidakkah kita berebut? Mencabar kan? Tapi tetapkan pendirianmu, jangan mencemarkan dirimu yang sudah diurapi. Jangan bermain dengan nama Yeshua. Kamu sudah banyak kali saya bagi tahu, jangan main-main dengan nama Tuhan. Apa khotbah hari Sabtu? Kalau kamu bermain-main dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi lawanmu. Kamu yang menjadi musuhnya Tuhan. Ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Betapa bodohnya itu. Mereka mau bermain-mainkan Tuhan. Mereka menganggap lembu emas itu adalah Tuhan mereka. Sedangkan Tuhan sudah memimpin hambanya Musa untuk memimpin mereka keluar daripada Mesir. Tetapi mereka masih tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam pribadi mereka. Itulah kenapa di sini malaikat sendiri mengatakan, apa yang tidak cukup? Semua sudah kuberikan, bilang Yahweh. Apalagi yang tidak cukup? Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Apa saya bilang? Mereka mempermainkan Tuhan. Kamu tengok di sini ayat 8. Dia bilang inilah Allahmu. Itu huruf E, huruf besar, maksudnya Tuhan Yesus. Orang maksudkan lampu itulah Tuhan Yesus. Wah, jangan bermain dengan Yeshua. Kamu tahu di luar negara berpenyakitan, virus sana sini. Mustahil Bapak Rasmi tidak tahu. Saya pasti dia pasti tahu keadaan luar negara macam mana. Bencana sana sini, bantuan sana sini. Kalau mau bantuan pasang ini, pasang itu, supaya free. Jadi free masuk neraka. Gara-gara apa? Mau hidup. Apa bilang Tuhan Yesus? Siapa yang sanggup menyangkal dirinya untuk demi namaku, ia akan diselamatkan. Saya tahu sama Tuhan. Saya punya hati ini dari hari Sabtu lagi nih yang sepertinya Roh Kudus sangat marah.
Kamu bermain dengan urapan itu. Sudah cukup, sudah cukup. Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi kita. Dia tidak memberi penyakit, Dia tidak memberi kematian dalam keluargamu. Tidak ada kemenangan dalam keluargamu. Kamu masih tidak mau mengucap syukur untuk Tuhan. Kamu tidak mau melayani dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa alasan? Kalau kita pikir dalam Alkitab versi Borneo ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang kamu pimpin keluar dari tanah Mesir telah berkelakuan buruk. Sebegitu cepat mereka terpesong daripada jalan yang kuperintahkan. Apa yang kita buat? Apa pelayanan yang kita buat? Bukankah itu perintahnya dari Tuhan? Kenapa mau dipesongkan oleh apa yang diikat dalam ini dunia? Keluarga bilang begini. Oh cepat. Itulah Tuhan Yesus bilang sangat cepat mereka terpesong. Oh kalau kau tidak hadir begini kan, oh kalau kau tidak begini kan, kau berkeluarga kami padule. Tuhan Yesus yang punya keluarga. Mau masuk neraka surga itu dari kamu. Tetapi kebenaran, tetap kebenaran harus disampaikan. Ingat, gereja ini mengandalkan pengerokan, bukan kedagingan. Ya jemaat Tuhan, kita tahu. Betul-betullah ini saya tidak pernah rasa begini semasa berkhotbah, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kamu. Sedar jemaat Tuhan, sedar. Jangan mau ada mati dalam keluarga kamu, dalam kamu punya rumah tangga baru kamu sedar. Baru kamu cari Tuhan. Bukankah itu perbuatan yang bodoh? Sudah banyak melihat mujizat, masih tidak mempercayai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu seperti api. Kita sudah membaca itu firman Tuhan seperti api pada hari Sabtu itu. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 29. Cepat. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kenapa masih tidak mau percaya? Hanya bukan paksa kamu masuk surga, tidak. Tetapi kebenaran itu harus disampaikan. Karena kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh dimain-mainkan. Apa bilang Tron? Tidak ada firman dalam hidupmu. Api langsung tidak ada dalam hidupmu. Kamu adalah bejana yang kosong. Sampai ada yang cakap, salah satu di sini dia bilang, siapa ini? Saya tidak kenal. Oh, kamu lupa suatu firman Tuhan bilang. Dia bilang, siapakah kamu? Aku tidak mengenalmu. Enyalah dari hadapanku. Ada kan dia cakap salah satu di sini? Yang hari 2 tuh. Dia bilang, siapa kau? Who is this? I don't know. Tell her to go back. Kasih tahu dia pergi balik. Saya tidak mengenal dia bilang. Kamu mau tidak dikenal oleh Tuhan? Kamu mau tidak didengar apabila kamu mengetuk pintunya Tuhan? Pintu keselamatan? Kalau kita pikir dalam firman Allah yang hidup, ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah cepat-cepat, karena bangsa yang kau bawa dari Mesir telah mencemarkan diri. Versi firman Allah yang hidup dengan versi King James itu kira sama, mencemarkan diri. Kalau kau translate di mana pun memang mencemarkan diri.
Kalau baca Inggris lah. Jangan biarkan iman kamu diombang-ambing, jemaat Tuhan. Tetapkan pendirianmu mengikuti Tuhan. Tuhan sudah memberi apa yang kamu perlu. Kenapa masih mendua? Maksudnya diombang-ambingkan itu adalah memiliki keraguan yang mendalam di dalam hati. Mau mengambil keputusan yang pasti ataupun tidak. Maksudnya itu kamu betul-betul ikut Tuhan ataupun tidak. Itulah maksudnya diombang-ambing. Jiwa kamu tuh memiliki dua jiwa. Mau ikut Tuhan tidak, mau ikut Tuhan tidak. Itulah diombang-ambing maksudnya. Yakobus pasal 1 ayat 6. Ayat 6 hingga 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Sekejap maju, sekejap tidak, sekejap bersemangat, sekejap tidak bersemangat melayani. Itulah pastor bilang hangat-hangat tai ayam. Itulah. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah kamu berangan-angan, kalau saya menikah mungkin satu saat nanti paking-paking lem perut sini di bawah, atau Audi kah, di tempat kereta, di rumah. Aku bilang Tuhan Yesus, janganlah mengira. Maksud itu, janganlah kau berangan-angan. Begitu kalau bahasa kasar, bukan umum, bukan formal. Janganlah kau berangan-angan dah, mau ada banglo 3 tingkat, 5 tingkat. Dan bila kau berangan-angan mau ada villa. Nah begitu. Kalau perkataan kasar, bukan formal. Dia bilang sini, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi kenapa? Kenapa kita tetap dijaga? Kalau kamu baca itu Musa tadi, 2 kali dia minta pertolongan sama Tuhan, sampai dia sanggup mengorbankan nyawanya sendiri untuk umat Israel itu. Macam kita di sini ya, selalu buat hal, tapi Tuhan mendengar doa seorang hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, sehingga Tuhan menahan kecelakaan itu, kematian itu, penyakit itu. Berkat kamu tetap pada tidak terhalang disebabkan kenapa? Karena doa seorang hamba Tuhan tidak ada yang mati. Kamu masih tidak sadar? Sekarang kacau sama kamu lah. Ada satu penglihatan saya, sampai saya cerita sama pastor. Kami makan di kedai, kami ramai-ramai. Kami baru balik kalau saya silap dari doa syafaat mas 1. Jadi saya bilang, Dek, kau tahu gak Dek, saya malah semua cerita aja pun sakit sudah ulu hati saya. Saya bilang, Tuhan kasih timmu saya, kau menangis sampai tidak dapat berkata-kata. Ya, begitu. Disebabkan apa? Jemaat, bangun kamu. Jangan menjadi hamba dosa. Jangan diperhambahkan oleh roh jahat. Bangun kamu dari tidur. Pakai pakaian perang kamu. Mana api perang itu? Ingat, jangan kamu bermain-main. Hamba Tuhan sudah melepaskan. Kamu lepas sudah? Kamu buat masalah, kamu tanggung sendiri sama Tuhan. Jangan
Dia bilang, Tuhan dengar dia. Mana iman kamu? Kita berdiri di penghakiman masing-masing menurut iman percaya kamu, bukan iman hamba Tuhan yang berdoa terseduh-seduh menangis. Ini yang saya harus sampaikan kepada kamu jemaat Tuhan. Saya tahan saja dari hari Sabtu lagi. Tuhan Kudus bercakap-cakap sama saya. Mereka mencemarkan diri mereka karena perbuatan daging, dosa. Tuhan bilang sudah banyak aku lakukan untuk mereka. Kenapa mereka masih memilih jalan kematian itu? Dan ketika saya ceritakan itu kepada gembala sidang, terus dia bilang, janganlah cerita orang tidak selera makan loh. Macam mungkin menangis. Saya pun macam mau menangis terus dia bilang. Padahal saya sama kakak saya Apostol Faivolovori, kami sudah menangis di kedai makan, betul. Orang Cina timur-timur kami. Saksi pastor ini suka makan makanan Cina. Suka yang seafood. Diam saja si pastor, diam saja. Terus ada satu dia begitu saya, tapi itu saya tidak boleh begitu kamu. Itu untuk saya. Sebab saya nampak bukan kamu. Ini tidak di pocket, bilang telepon. Macam kompartemen timur, tidak mencemarkan diri. 3 juta ringgit Pak itu. Betul. Karena sudah sendiri cakap tadi masa pengumuman, dia tidak mengambil, dia tidak menerima. So dia mau menjaga urapan itu dalam pribadinya. Kamu tahu itu apa? Mari kita pergi dalam Yohanes pasal 10. Betul-betul ada berkaitan tentang firman Tuhan pada ini malam. Saya tidak tahu yang dia bercakap tentang itu ini malam. Kita pergi Yohanes pasal 10. Saya terkejut tadi dia bersaksi begitu. Dia memberitahu sesuatu begitu. Tapi saya diam saja. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas kan? Kesaksian tadi Bapak Rasmi pasal itu 3 juta ringgit. Dibilang kalau kau ikut ini, kami punya KMB ini, itu rasuah. Nah, itu macam mana dia tadi, suap menyuap, rasuah. Nah, itu kan yang ditentang oleh Rasul Petrus ketika dia menyembuhkan mata orang buta tuh di depan pintu mezbah Tuhan, di depan gereja. Kita bilang kalau sekarang gereja dia kasih sembuh. Tuh dia bilang, nah saya bagi kau duit, kau bagi satu kuasa. Nah begitu, itu nama dia rasuah. Nah kenapa Bapak Rasmin kenapa begitu? Sebab roh jahat mau mencuri, mau mencuri urapan yang ada dalam dirinya. Ketika dia akun saja iya, roh jahat akan menang. Betul teman-teman, seperti kita sekarang. Kita punya keluarga bilang, adik-beradik kita bilang, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak bilang, Mak, Pak, janganlah kau pergi gereja.
istri pula, suami pula, jangan lama kita sembahyang, kita jalan-jalan dulu sana. Apa yang kamu curi? Bukan kamu yang mencuri, roh jahat curi kamu. Kamu mau dicuri oleh roh jahat? Terang-terang sudah di sana membunuh. Selepas dia curi itu kemuliaan, itu cahaya, urapan Tuhan dalam pribadi kamu. Disebabkan kamu tidak berwas-was di dalam segala apapun yang kamu lakukan. Ketika itu juga roh jahat akan berpikir kepada next level. Bagaimana cara untuk meruntuhkan dia. Itulah permainan roh jahat. Hanya Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran itu. Jangan meragui. Kalau kamu masih meragui, maksudnya iman kamu masih diombang-ambingkan, tidak layak berperang. Terus terang, kalau di dalam alam roh begitu, tidak sesuai berperang. Sebab kenapa? Iman perang tidak ada. Yang ada hanya iman yang diombang-ambing. Percaya tidak percaya, semangat tidak semangat. Sedangkan apa yang kita buat ini kan pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, cuma Tuhan. Kita memenangkan nama Yeshua. Tuhan sudah menangkan kita di atas kayu saat 2000 tahun yang lalu. Kenapa ini pun kita tidak sanggup melakukan untuk Tuhan? Itulah Tuhan Yesus bilang, apa lagi yang kamu mau? Saya punya jantung kan macam mau meletup sekarang. Iya, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita saja yang selalu membuat masalah. Itulah kenapa kita dicipta tidak terus-terus masuk surga, harus diproses. Dan proses itu harus kita menginjak muka bumi ini. Untuk mau masuk di surga, kita tidak boleh keluar dari rahim ibu terus kita masuk surga, tidak. Mesti kita mengalami dulu proses di bumi. Layakkah kita masuk surga atau tidak? Itu kenapa begitu cabaran kita. Kalau sudah Rasul Paulus bilang perjuangan ini perjuangan yang berat. Jangan apa yang kita terima itu kita pikir kita bilang oke, kita oke sudah, tidak. Gembala Sidang selalu menjawab, jangan merasa cukup. Berusaha menangkan keluarga itu di dalam peperangan rohani. Tarik dia kembali dalam lumpur dosa itu yang membawa dia di dalam maut. Mesti kamu berhabis firman Tuhan. Saya akan jawab sekali lagi, sepertinya 2026 sangat bahaya. Yang penting sekarang mengundi pun sampai yang lambang yang saya tidak pernah nampak tiba-tiba ada tuh lambang. Jadi masa saya sama si Azlan antar pergi sekolah yang jalan bukit sana Pro 2 sana tuh. Pro 2 apa tuh kan kalau yang sana di Likas tuh. Jadi kami jalan di sana kawasan perumahan. Jadi kami heran, kami bercita-cita. Kami bilang kami tersebut monyet. Terus kami ternampak itu signboard mengundi ada gorila. Lambang apa ini? Jadi kami bertanya-tanya, saya sama kami dua orang jadi keretangan. Terus, betul-betul bahaya lah kita sekarang. Bilang saya, gorila pun ada sudah dengan
mau jadi pok darat. Saya sendiri pun tidak tahu, jemaat Tuhan, apa itu gorila? Minta Allah, Bapak Rastisab, saya memang bukan jenis yang tahu menaungi kerajaan ini apa nih, tiba-tiba ada lambang gorila. Ada gorila. Ini tahun baru keluar lambang gorila. Selama ini mengundi tidak pernah keluar muka gorila. Paling-paling muka orang, sekarang muka hewan. Betul-betul semua yang ada pelakan sih kau berarti loh. Macam betul-betul roh jahat mencabar kita loh. Sampai muka hewan pun digunakan mengundi. Oi. Jadi kalau yang sempit pemikiran dalam rohani, wih gorila, bisa puak darat, bisa sepung gorila. Nah, habislah kalau begitu. Itu bukan pimpinan Roh Kudus tuh. Itu mencari masalah nama dia. Betul jemaat Tuhan, saya tidak tahu apa itu gorila tuh. Sebab saya tidak pernah nampak tuh lambang. Jadi ketawa saya sama Syazan dalam kereta. Terbangun saya terus dari tidur. Malam-malam Ezra kan bukan mau tidur, susah tidur. Jadi terkumpul tuh kepenatan saya tidak dapat tidur. Nah, jadi begini-begini tuh mata saya, maulah tutup, tidaklah tutup begini. Jadi saya nampak limpas begini, bilang tuh ada gorila, undilah, terus ada muka gorila. Siapa lagi diundi di muka gorila? Saya bilang, jemaat Tuhan, kau main-main. Jadi iman harus tetap berjuang. Tetapkan pendirian di dalam mengikuti Tuhan. Sebab semakin lama semakin cabaran kita menjadi kuat. Ingat, melayani sungguh-sungguh. Saya pun sama juga baik di jemaat Tuhan macam kamu. Dan orang bilang, wih si ibu ini tuh. Tuhan Yesus, bukan saya. Saya pun sama juga nih macam kamu nih manusia. Berdiri penghakiman juga nih. Kalau apa yang sekali sampai itu kebenaran firman Tuhan salah, saya yang bahaya. Sebab kenapa? Sudah diutarakan, sudah disampaikan. Itulah kenapa perlu mendengar betul suara Roh Kudus. Jadi saya minta Pastor James untuk ada apa-apa dia mau cakap. Firman Tuhan sampai di sini saja.